Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pagi hari ini, mari saya akan mengajak kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema kecil yang akan saya bawakan ialah kekuatan di masa sukar, di mana Nabi Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk terus mendapatkan atau mempertahankan imannya. Di situ kita bisa belajar di mana umat-umat Tuhan saat ini pun mengalami pada saat keadaan pandemi waktu itu. Dampaknya sangat besar dan sangat luar biasa. Banyaknya terjadi pengurangan ketenaga kerja dan bisnis-bisnis yang mulai tutup mungkin, ataupun bisnis-bisnis yang tidak berkembang. Tetapi apakah kita menyerah dengan keadaan seperti itu? Mari kita sama-sama belajar dari Nabi Habakuk bagaimana dia mendapat kekuatan dia di masa-masa yang sukar. Poin yang pertama ialah bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat ke-18, di mana di situ dikatakan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel sedang mengelilingi kota Yeriko, pada hari ke-7 mereka bersorak-sorai setelah itu melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun akan diruntuhkan. Tetapi kehidupan kita harus benar-benar bersorak-sorai dengan segenap hati. Saat kita bersorak-sorai dengan segenap hati, maka Tuhan pun turut bekerja. Dan poin yang kedua ialah beria-ria di dalam Allah. Habakuk 3 ayat ke-18. Di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-12 sampai dengan 13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu menyatakan kemuliaannya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita terus bertahan sampai akhirnya. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami. Saat kita mau susah, mau senang, mau sedih, mau gembira, mau nangis, kita harus terus bersukacita, dan kita boleh menerima ujian yang Tuhan beri. Mungkin Tuhan tidak menguji, tetapi Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji seberapa besar iman kita yang terus berharap kepada Tuhan. Saat kita terus bertahan, mempertahankan iman kita saat ujian tersebut, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Di dalam Mazmur 68 ayat 4, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dan poin yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat ke-19a. Dan di dalam Mazmur 28 ayat ke-7a, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Saya mampu, saya bisa. Saat kita boleh menghadapinya, kita lemah, kita nggak kuat. Tetapi kita harus gantungkan harapan kita kepada Tuhan, serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan, mintalah kekuatan darinya, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melewati setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Dan
Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat yang tidak asing buat kita, di mana pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak pernah mencobai ataupun pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ayat terakhir ialah di dalam Yesaya 43 yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ketiga poin di atas akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan, atau renungan kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita boleh berpegang dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semua.